Bocoran eksklusif. Shin Tae-yong bocorkan 23 pemain terpilih timnas Indonesia yang siap berhadapan dengan Filipina. Siapakah yang masuk dan siapa yang dicoret? Misteri terbongkar. Kegelisahan rahasia pemain Filipina sebelum menghadapi timnas Indonesia. Apa yang membuat mereka gugup? Peringatan serius. Filipina bikin geger Vietnam, pengamat serukan kewaspadaan timnas Indonesia. Apa yang membuat mereka begitu meresahkan? Mengejutkan. Jay Itzes bersedia main di mana saja demi suksesnya timnas Indonesia di Piala Dunia. Apa rahasia di balik kesiapan luar biasanya? Keputusan tak terduga. Meski terdepak dari kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Filipina enggan lepas pertarungan panas versus timnas Indonesia. Drama mengejutkan. Timnas Indonesia siap mengubur mimpi Vietnam dengan kemenangan besar lawan Filipina. Strategi gila apa yang akan mereka gunakan? Heboh. Media Vietnam gelisah melihat transformasi timnas Indonesia dengan kehadiran Calvin Verdonk di lini pertahanan. Apa yang membuat mereka ketakutan? Ini rahasianya. Maurus Mohynoke segera dinaturalisasi setelah performa luar biasa di pertandingan versus Jepang U20. Kenapa dia jadi sorotan utama? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Bocoran eksklusif. Shin Tae-yong bocorkan 23 pemain terpilih timnas Indonesia yang siap berhadapan dengan Filipina. Siapakah yang masuk dan siapa yang dicoret? Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 11 Juni 2024. Tim Merah Putih harus memenangkan pertandingan ini untuk mendapatkan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjelang pertandingan melawan Filipina, Shin Tae-yong awalnya memiliki 24 pemain. Namun hanya 23 pemain yang boleh didaftarkan untuk pertandingan ini. Seharusnya satu pemain harus dicoret. Namun karena Jordi Amat mendapatkan kartu merah, Shin Tae-yong tidak perlu mencoret pemain lain. Akibat kartu merah ini, Jordi Amat harus absen dalam 2 pertandingan berikutnya, termasuk melawan Filipina. Sebelum saat melawan Irak, Calvin Verdonk tidak dimasukkan karena proses naturalisasinya belum selesai. Kini proses tersebut telah selesai dan Calvin Verdonk siap membela timnas Indonesia melawan Filipina. Pemain baru seperti Malik Rizaldi juga tetap masuk dalam skuad untuk melawan Filipina. Berikut adalah daftar 23 pemain timnas Indonesia untuk melawan Filipina. Kiper Adi Satrio, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Bek Calvin Verdonk, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Jay Itzes, Pratama Arhan, Shaina Patinama, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam. Gelandang Nathan Chuaon, Yakob Sayuri, Tom Haye, Ricky Kambuaya, dan Ivar Jenner. Penyerang Marcelino Ferdinand, Dimas Drajat, Ragnar Oratmangoen, Egy Maulana, Rafael Struijk, dan Malik Rizaldi. Misteri terbongkar. Kegelisahan rahasia pemain Filipina sebelum menghadapi timnas Indonesia. Apa yang membuat mereka gugup? Bek Filipina. Jesper Nyeholm merasa gelisah menghadapi teror dari supporter yang akan memenuhi stadion utama Gelora Bung Karno saat pertandingan terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Indonesia pada Selasa mendatang. Sebelumnya tercatat 60.000 lebih penonton hadir dalam pertandingan antara timnas Indonesia melawan Irak di GBK pada Kamis lalu. Ya, tentu saja supporter yang memenuhi SUGBK adalah tekanan yang besar, ucap Jesper Nyeholm saat ditemui dalam sesi latihan Filipina. Meskipun demikian, Jesper Nyeholm yakin Filipina bisa mengatasi tekanan tersebut. Tetapi kami di sini siap untuk melakukan tugas, kami akan berjuang. Kami akan memberikan Indonesia perlawanan yang bisa kami lakukan, jelas Nyeholm.
Nihol mengatakan bahwa tim yang dilatih oleh Tom Saintfiet akan berusaha mencuri poin penuh di kandang timnas Indonesia. Kemenangan atas timnas Indonesia memang tidak akan mempengaruhi peluang Filipina untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Filipina saat ini berada di posisi keempat dengan mengumpulkan 1 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu, timnas Indonesia berada di posisi kedua dengan 7 poin, diikuti oleh Vietnam di peringkat ketiga dengan 6 poin. Irak yang memimpin klasemen dengan 15 poin sudah memastikan diri melaju ke babak selanjutnya. Ya, target kami tentu saja berusaha meraih kemenangan, kata Nihol. Indonesia adalah tim yang kuat. Mereka berada di atas kami dalam tabel klasemen. Jadi kami harus melakukan apa yang kami bisa dan berusaha memberi Indonesia permainan yang layak, jelas Nihol. Peringatan serius. Filipina bikin geger Vietnam, pengamat serukan kewaspadaan timnas Indonesia. Apa yang membuat mereka begitu meresahkan? Pengamat sepak bola Indonesia, Muhammad Kusnaini, meminta timnas Indonesia agar tidak meremehkan timnas Filipina. Bungkus, panggilan akrabnya, menjelaskan bahwa performa The Ascals cukup baik setelah mampu merepotkan timnas Vietnam. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di Stadion GBK pada Selasa 11 Juni 2024. Ini adalah pertandingan terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini sangat penting bagi timnas Indonesia. Kemenangan menjadi keharusan bagi tim asuhan Shin Tae-yong jika ingin melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meskipun timnas Indonesia diunggulkan, bukan berarti mereka bisa menganggap remeh timnas Filipina. Filipina mampu merepotkan Vietnam dengan hanya kalah tipis 2-3. Bungkus mengakui bahwa Filipina sekarang bermain sangat baik. Menurutnya, peningkatan performa itu tidak lepas dari kehadiran banyak pemain keturunan yang bermain di Eropa. Filipina tampil bagus saat kalah tipis dari Vietnam. Itu sinyal bahwa mereka kini tampil lebih baik dengan banyaknya pemain baru yang berasal dari Eropa, kata Bungkus. Oleh karena itu, Kusnaini meminta timnas Indonesia untuk tidak meremehkan Filipina karena tidak menutup kemungkinan Patrick Rachel dan kawan-kawan akan membuat kejutan. Namun, ia optimis skuad Garuda akan meraih kemenangan jika Shin Tae-yong bisa memperbaiki penyelesaian akhir. Jangan remehkan Filipina. Saya tetap optimis bisa mengalahkan Filipina jika Shin Tae-yong bisa membenahi penyelesaian akhir para pemain kita, tegas Bungkus. Mengejutkan, Jay Itzes bersedia main di mana saja demi suksesnya timnas Indonesia di Piala Dunia. Apa rahasia di balik kesiapan luar biasanya? Bek timnas Indonesia, Jay Itzes, menikmati momen penting dalam karirnya. Ia sukses membantu Venezia meraih tiket promosi ke kasta tertinggi Liga Italia, Serie A, untuk musim depan. Jay Itzes dianggap sebagai salah satu pemain kunci di balik impresifnya Venezia FC musim ini. Sekarang ia harus bersiap untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama timnas Indonesia. Jay mengaku sangat antusias untuk membantu Garuda melaju jauh dalam kualifikasi ini. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Filipina dalam laga terakhir grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itzes mengatakan siap bermain di posisi manapun demi memenangkan laga ini karena peluang untuk lolos ke babak ketiga kini terbuka lebar. Bagi saya pribadi, saya hanya ingin membantu timnas Indonesia dengan cara apapun yang memungkinkan. Jika saya harus bermain sebagai kiper atau striker, itu tidak masalah, ungkap Jay Itzes dalam sebuah wawancara di situs resmi FIFA. Saya hanya ingin membantu tim dan kami punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Jadi, kami akan berusaha menuntaskannya, tambah Jay. Jay Itzes telah tampil 2 kali bersama timnas Indonesia, keduanya melawan Vietnam pada laga grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret 2024 lalu.
Pada laga pertama, ia menjalani debut dan mencatatkan 2 tackle sukses, 2 sapuan, 3 intercept, 46 umpan sukses, dan 1 tembakan tepat sasaran membantu Indonesia menang 1-0. Di laga kedua, Jay bahkan mencetak 1 gol, membantu tim menang 3-0. Sayangnya, ia harus absen karena kelelahan saat timnas Indonesia kalah dari Irak 6 Juni lalu. Kami berusaha menempatkan Indonesia dalam peta sebagai negara sepak bola. Saya pikir sebelum kami Indonesia sudah memiliki generasi yang bagus dan kami berusaha meningkatkannya setiap hari, setiap tahun, kata Jay Itzes. Federasi juga berusaha melakukan hal yang sama. Kami terus berusaha memperbaiki dan menempatkan Indonesia dalam peta sebagai negara yang disegani dan mencoba membuat sejarah, jelas Jay Itzes. Keputusan tak terduga. Meski terdepak dari kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Filipina enggan lepas pertarungan panas versus timnas Indonesia. Apa motif di balik langkah berani ini? Filipina sudah dipastikan tersingkir dari kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia. Mereka menempati posisi terakhir di grup F dengan hanya 1 poin. Pada laga terakhir grup F, Filipina akan menghadapi timnas Indonesia Selasa mendatang. Meski sudah tersingkir, pelatih Filipina Tom Saintfiet menegaskan bahwa timnya akan tetap bermain serius melawan Indonesia. Kami tidak bisa lolos, tapi kami hanya punya 1 poin. Jadi, saya yakin peluang lolos sudah berakhir, kata Tom Saintfiet. Tom Saintfiet menyatakan bahwa Filipina akan berusaha menyulitkan tim Indonesia yang dipimpin Rizky Ridho. Pertandingan ini sangat penting bagi timnas Indonesia untuk memastikan mereka lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia. Kemenangan atas Filipina akan memastikan langkah Indonesia ke babak selanjutnya. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen grup F dengan 7 poin, sementara Vietnam berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Jadi kami bisa bermain hanya untuk mencoba mengalahkan Indonesia. Tetapi kami tahu itu sulit dan kami juga sedang mengembangkan tim kami, ujar Tom Saintfiet. Ia menambahkan bahwa Filipina memiliki kinerja yang baik melawan Vietnam meski kalah 3-2 pada laga kelima grup F. Saya ingin kami dapat meningkatkan permainan kami dan kami tahu bahwa Indonesia akan lebih tangguh. Tapi kami harus mencoba menjadi kompetitif dan mungkin kami bisa mengatasinya, jelas Tom Saintfiet. Drama mengejutkan. Timnas Indonesia siap mengubur mimpi Vietnam dengan kemenangan besar lawan Filipina. Strategi gila apa yang akan mereka gunakan? Pelatih Sintayong bertekad untuk meraih kemenangan atas Filipina, sekaligus mengubur mimpi Vietnam untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Filipina pada pertandingan terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 11 Juni mendatang. Timnas Indonesia wajib memenangkan pertandingan ini untuk memastikan tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan 7 poin, sedangkan Vietnam berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Di sisi lain, Vietnam akan menjalani laga tandang melawan Irak di Basra. Vietnam datang dengan keyakinan penuh dan bertekad memberikan kejutan dengan mengalahkan Irak di depan puluhan ribu suporternya. Sintayong berjanji akan mempersiapkan permainan timnas Indonesia sebaik mungkin melawan Filipina. Ia menekankan bahwa timnas Indonesia tidak boleh bergantung pada hasil laga antara Irak dan Vietnam. Kekalahan dari Irak beberapa waktu lalu menjadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia. Sintayong akan memperbaiki beberapa kesalahan individual yang masih terjadi di skuad Garuda. Kami akan mempersiapkan tim lebih baik pastinya. Kami tidak bisa mundur. Kami harus bekerja lebih keras melawan Filipina, kata Sintayong. Ia juga meminta para pemainnya untuk tidak meremehkan Filipina.
Di bawah pelatih baru Tom Saintfiet, Filipina menjadi tim yang lebih kuat, terbukti dengan kemenangan sulit Vietnam atas Filipina dengan skor 3-2. Selain itu, banyak pemain keturunan baru yang kini membela Filipina, sehingga Shin Tae-yong harus meracik strategi sebaik mungkin agar timnas Indonesia bisa menang. Memang Filipina akan sulit untuk dihadapi. Makanya para pemain harus bekerja keras, tegas Shin Tae-yong. Heboh. Media Vietnam gelisah melihat transformasi timnas Indonesia dengan kehadiran Calvin Verdonk di lini pertahanan. Apa yang membuat mereka ketakutan? Media Vietnam, The Tao tampak khawatir melihat lini pertahanan timnas Indonesia yang semakin kuat. Baru-baru ini pertahanan timnas Indonesia semakin diperkuat dengan kehadiran pemain baru Calvin Verdonk yang baru saja dinaturalisasi. Seperti diketahui, baik timnas Indonesia maupun Vietnam masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan penentu, timnas Indonesia akan menjamu Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedangkan timnas Vietnam akan bertandang ke kandang Irak di Stadion Internasional Basra. Vietnam harus memenangkan pertandingan tersebut untuk mempertahankan harapan mereka lolos. Saat ini, Vietnam tertinggal 1 poin dari Indonesia yang berada di posisi kedua. Timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang atau berharap Vietnam kalah dari Irak di pertandingan terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri mempersiapkan diri dengan serius menjelang pertandingan melawan Filipina. Bergabungnya Calvin Verdonk ke skuad timnas Indonesia membuat The Tao khawatir karena pemain berusia 27 tahun itu diyakini akan memperkuat lini pertahanan Indonesia. Kehadiran Calvin Verdonk disebut-sebut akan menambah kekuatan pertahanan timnas Indonesia. Saat ini, tim kepulauan tersebut memiliki hingga 7 pemain naturalisasi di lini pertahanan. Antara lain Jay Itzes, Jordi Amat, Justin Hubner, Calvin Verdonk, Saine Patinama, Nathan Chu Aon, dan Sandy Walsh, tulis The Tao. Belum lagi Indonesia juga punya gelandang Tom Haye, Ivar Jenner, serta duo striker Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk, lanjut tulisan itu. Kekhawatiran The Tao tentu sangat beralasan. Tambahan pemain ini bisa membuat timnas Indonesia semakin kuat. Jika timnas Indonesia menang, harapan Vietnam untuk lolos ke putaran ketiga dipastikan tertutup. Ini rahasianya. Maurus Mohinoke segera dinaturalisasi setelah performa luar biasa di pertandingan versus Jepang U20. Kenapa dia jadi sorotan utama? Maurus Mohinoke diminta segera membuat KTP setelah tampil gemilang dalam pertandingan timnas Indonesia U20 melawan Jepang. Netizen mengusulkan hal ini setelah Maurus Mohinoke berhasil menyumbangkan 1 gol dalam lanjutan Toulon Cup 2024. Dalam pertandingan tersebut, Garuda Nusantara kalah dengan skor 1-4. Sementara itu, Garuda Nusantara membalas dengan 1 gol yang dicetak oleh Maurus Mohinoke melalui tendangan penalti pada menit ke-70. Selain mencetak gol, Maurus Mohinoke bermain dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Ia mampu merepotkan lini pertahanan Jepang U19 dengan pergerakan cepatnya saat menguasai bola. Penalti yang didapat timnas Indonesia U20 juga berkat aksi Maurus Mohinoke. Pemain berdarah Belanda Indonesia ini dilanggar keras di kotak penalti setelah berhasil melewati beberapa pemain Jepang U19. Aksi gemilang Maurus Mohinoke ini mendapat banyak pujian dari netizen setelah pertandingan. Banyak yang berharap ia segera resmi menjadi warga negara Indonesia dan mendapatkan KTP. Saat ini Maurus Mohinoke diketahui masih belum memiliki paspor Indonesia dan harus melalui proses naturalisasi untuk menjadi WNI resmi. Menggetarkan, ini 5 pemain diaspora timnas Indonesia yang bersiap menggila di laga kontra Filipina. Siapa yang bakal menguasai lapangan? Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan penting di matchday ke-6 atau pertandingan terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Jay Itzes dan kawan-kawan akan menghadapi timnas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 11 Juni pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia menargetkan kemenangan dalam pertandingan ini karena hasil tersebut akan memastikan Sandy Walsh dan rekan-rekan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen sementara grup F dengan 7 poin. Posisi ini tidak berubah setelah mereka kalah dari timnas Irak pada 6 Juni lalu. Beberapa pemain diaspora diprediksi akan tampil luar biasa saat melawan Filipina nanti. Siapa saja mereka? 1. Rafael Struijk. Rafael Struijk, pemain berusia 21 tahun, telah menjadi andalan Shin Tae-yong di berbagai kelompok usia timnas Indonesia, termasuk senior. Saat melawan Irak pekan lalu, Rafael tampil sebagai starter dan menciptakan beberapa peluang emas meskipun gagal mencetak gol. Dalam pertandingan melawan Filipina, Rafael diyakini akan kembali menjadi andalan dan tampil maksimal untuk membawa Indonesia lolos ke putaran ketiga. 2. Tom Hye. Tom Hye yang dinaturalisasi pada 18 Januari 2024 telah memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Pada debutnya melawan Vietnam pada Maret 2024, ia mencatatkan 1 assist. Dalam pertandingan melawan Irak, Tom juga menjadi starter dan kemungkinan besar akan kembali dipercaya saat melawan Filipina. Dengan kualitas yang dimilikinya, Tom Hye diharapkan akan tampil maksimal. 3. Calvin Verdon. Calvin Verdon adalah wajah baru di skuad Garuda untuk melawan Filipina setelah dinaturalisasi pada 4 Juni 2024. Langkah cepat PSSI dalam menaturalisasi Verdon memungkinkan dia untuk dimainkan melawan Filipina. Jika dalam kondisi fit, posisi wingback kiri hampir pasti akan diisi oleh Calvin Verdon. 4. Ragnar Oratmangoen. Ragnar Oratmangoen sama seperti Tom Hye tampil luar biasa pada debutnya untuk timnas Indonesia dengan mencetak gol melawan Vietnam pada Maret 2024. Dalam pertandingan melawan Irak, Ragnar beberapa kali memberikan ancaman meski tidak mencetak gol. Dia diharapkan akan kembali tampil gemilang melawan Filipina. 5. Jay Itzes. Jay Itzes siap bertanding melawan Filipina setelah absen melawan Irak. Dengan tinggi badan 190 cm dan kualitas permainan yang bagus, kehadirannya sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda. Jay Itzes telah membantu klubnya Venezia promosi ke Liga Italia musim depan. Apakah dia akan menambah kesuksesannya dengan membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga? Dengan semangat dan persiapan yang matang, timnas Indonesia berharap bisa meraih kemenangan penting ini dan melangkah ke babak berikutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.